Oke, it's recording now. Oke, ini pertemuan kedua. Saya mulai untuk sebentar. Saya mulai nih untuk ini ya. Kok ada sebentar. Saya. Oke, di layar kalian sudah ada ya, di layar teman-teman untuk pertemuan kedua kali ini itu mengenai visi, misi, kemudian juga mengenai tujuan perusahaan, corporate goals, kemudian juga mengenai falsafah dari perusahaan gitu ya. Oke, kita lihat di sini satu persatu, visi, misi, tujuan, dan falsafah dari perusahaan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan visi gitu loh? Ada yang tahu nggak? Mungkin kalian sudah sering dengar ya visi misalnya visi ke depan kalian apa, visi perusahaan apa gitu kan. Kemudian juga istilah misi juga pasti kalian juga sudah cukup sering dengar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk apa itu visi? Nah, ini nanti kalau ada yang mau masuk, tolong saya diberitahu ya, tolong saya diinfo ya. Oke, visi. Visi itu adalah mengenai deskripsi apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan semua strateginya dan mencapai potensi-potensi yang dimiliki itu secara full, secara penuh gitu ya. Nah, kemudian visi juga merupakan pandangan. Jadi pandangan jauh ke depan. Jadi nggak hanya sekedar setahun, 2 tahun, tapi ya 20 tahun ataupun 30 tahun ke depan, maupun juga wawasan luas. Jadi kemana dan bagaimana perusahaan ini harus dibawa, gitu kan ya. Dan juga berkarya agar tetap konsisten dan juga tetap eksis di industrinya. Jadi nggak hanya sekedar eksis, tetapi juga mereka bisa tumbuh berkembang gitu ya. Dan juga antisipatif, inovatif, dan juga produktif gitu ya. Visi ini berisi gambaran yang menantang mengenai kondisi masa depan dan merupakan juga kondisi yang ideal. Jadi berisikan cita-cita dan juga citra atau image atau gambaran yang ingin diwujudkan oleh perusahaan itu di masa yang akan datang gitu, di jangka waktu yang lama nanti ini, misalnya 30 tahun yang akan datang, perusahaan mau dibawa kemana kan gitu ya. Misalkan kita pernah dengar itu cerita apa namanya seorang pengusaha, memang dia visioner. Jadi dia tuh punya cita-cita jauh ke depan ya. Jadi dia berbicara di pabriknya pada saat itu pabrik itu masih dibangun gitu ya. Walaupun juga jadi belum full jadi. Dan sebelah kiri kanan dari pabriknya itu ya masih tanah kosong gitu. Dan dia punya cita-cita bahwa dia akan membangun perusahaan itu menjadi salah satu produsen cat yang terkenal dan memimpin pasar gitu. Dan itu sekarang terbukti gitu loh. Nah, seperti itu merupakan visi gitu. Nah, kita lihat bagaimana dasar-dasar daripada perumusan visi ini gitu loh. Yang pertama itu adalah mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi gitu ya. Jadi kedepannya ini kita mau ngapain sih gitu loh. Kedepannya ini kita mau ada di posisi seperti apa nih, kita sebagai market leader atau sebagai follower gitu loh. Nah, pastinya juga kalau kita sudah punya gambaran yang jelas di ke depan itu, pasti akan memberikan arah dan fokus dan strategi yang jelas nih, kita arahnya mau kemana, fokusnya mau seperti apa, dan juga apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, lalu yang ketiga ini juga bisa menjadi perekat gitu ya, dan juga menyatukan beragam gagasan strategis. Jadi gagasan itu harus bisa mewujudkan cita-cita mulianya yang ke depan ini gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian juga orientasinya ya pasti orientasi terhadap masa depan gitu, bukan kepada orientasi kejayaan di masa yang lampau gitu loh. Oh, dulu kita sebelum pandemi kita sebagai pemimpin pasar, kita sebelum pandemi kita punya banyak customer, tapi itu kan itu masa-masa lalu gitu loh. Itu mungkin 5 tahun yang lalu gitu. Tapi kita sekarang melihatnya tuh ke depan, kelihatannya jauh ke depan gitu loh.
terlepas dari kondisi apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini kan gitu ya. Lalu kemudian juga mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi. Jadi ya semuanya itu semua anggota organisasi itu harus punya komitmen yang sama gitu loh. Kemudian juga mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Jadi yang jelas kesinambungan kepemimpinan itu leadership-nya itu ya harus tetap berjalan terus gitu loh. Gitu, dan juga tidak memiliki tanpa keterbatasan dimensi waktu gitu kan ya. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanyakan mungkin silakan. Ini ada yang masuk dulu sebentar ya. Oke, sampai sini tanyakan mungkin teman-teman sebelum selanjutin. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita bicara mengenai misi perusahaan. Misi itu merupakan tatanan atas nilai dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha atau statement yang harus diimban atau dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi ini dapat terlaksana dengan baik, kan gitu ya. Oke, kemudian misi ini bermanfaat untuk memberikan pedoman. Jadi ada guidance-nya kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Jadi itu harus jelas gitu loh. Jadi ada visi, kemudian ada misi. Misi ini memberikan guidance kepada pihak manajemen, kepada pihak direksi dan semua anggotanya supaya mereka tuh bisa fokus nih kegiatannya mau ke arah mana nih gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kegiatan itu melenceng dan akhirnya ya visi misi itu tidak akan tercapai kan gitu ya. Jadi kita lihat di sini dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. Yang pertama itu pasti adalah untuk mengejawantahkan alasan dan keberadaan perusahaan gitu ya. Lalu yang kedua mengejawantahkan jadi menjelaskan dengan detail alasan dan keberadaan perusahaan gitu kan. Lalu yang kedua memberikan memberikan secara detail kegiatan usaha sedang dilakukan ya kan atau apa yang diupayakan oleh perusahaan, jadi baik mulai dari produk ataupun jasanya, konsumen dan juga sasarannya. Kemudian juga yang keempat itu harus memperhatikan masukan-masukan dari semua stakeholder. Nah, siapa aja nih stakeholder? Ya, ini apa bedanya dengan shareholder gitu ya. Nah, stakeholder itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan di dalam yang terkait dengan keberadaan perusahaan. Misalnya siapa? Ya pastinya ada shareholder, pemegang saham, kemudian juga ya ada karyawan di dalamnya, termasuk juga ya anggota manajemennya, pihak direksinya, kemudian juga pastinya konsumen atau pelanggan kan gitu ya. Kemudian juga komunitas di sekitar lingkungan perusahaan kan gitu ya. Kemudian juga pemerintah, baik itu misalnya pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah ya yang terkait dengan industrinya, kemudian juga pastinya pihak kompetitor pastinya juga pasti merupakan bagian dari stakeholder gitu ya. Lalu misi ini juga tidak selalu mencerminkan suatu performa tertentu. Kendati di situ juga pasti adanya pengalokasian sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansialnya, asetnya, dan juga penetapan tujuan gitu loh. Nah, kalau di misi ini memang tanpa adanya dimensi waktu dan juga adanya tolak ukur tertentu gitu ya. Oke, unsur-unsur daripada misi organisasi yang pertama tuh pastinya ada produk ataupun jasa yang dihasilkan gitu ya. Targetnya tuh siapa, target pelanggannya siapa, pasarnya di mana, kemudian juga teknologi dan fungsi inti yang dilaksanakan, kemudian juga tujuan perusahaan itu apakah untuk hanya sekedar survival atau untuk mendapatkan pertumbuhan atau hanya sekedar profit saja kan gitu ya. Kemudian juga filosofi organisasi.
kemudian juga konsep dari organisasi seperti apa, dan juga public image-nya gitu loh. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Oke, saya cek dulu ada mau masuk ya. Oke, semua udah masuk. Yes, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai tujuan perusahaan. Pernyataan tujuan itu merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang konkret dan terukur. Jadi ada visi, kemudian juga ada tujuan perusahaan. Ini tujuan perusahaan merupakan uraian dari visi gitu loh. Jadi merupakan sasaran dari jangka menengah yang ingin dicapai kan gitu ya. Pernyataan tujuan itu merupakan sebuah foto atau image dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi untuk misalnya jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun ke depan gitu kan ya, dan merupakan perjalanan untuk bisa mencapai visi. Jadi ada visinya, kemudian kita breakdown itu menjadi misalnya apa tujuan perusahaan yang mungkin setiap 3 tujuan itu ya setiap 3 sampai 5 tahun tercapai, kemudian pasti nanti kemudian dibuatkan tujuan yang baru lagi yang sesuai dengan masanya yang 3 sampai 5 tahun yang akan datang lagi gitu loh. Nah, ini karena pernyataan tujuan ini merupakan gambaran jangka menengah dalam perjalanan mencapai visi, target yang dibuat, dan juga pernyataan tujuan ini ya perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh perusahaan, ya kan? Jadi secara konkret dan juga terukur. Ya, makanya dengan melihat tingkat pencapaian dan juga pernyataan tujuan, ini manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi ini sudah mengarah kepada visi yang ingin dicapai di masa yang akan datang gitu kan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin-poin, jadi dasar-dasar penetapan tujuan. Jadi pertama adalah market share, ya kan. Kemudian juga biaya, ya kan. Kemudian juga service atau pelayanan, kemudian juga keuntungan, ya kan, keuntungan yang ingin dicapai, profitnya, kemudian juga inovasi dan juga efisiensi, serta juga corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan misalnya terhadap masyarakat gitu kan. Oke, kemudian sorry. Kalau tujuan perusahaan, akhirnya ada yang mau masuk dulu ya sebentar. Tujuan perusahaan ini harus bisa memenuhi beberapa persyaratan. Ini ada 5 ya. Kita lihat sini ada simple, kemudian measurable, kemudian juga applicable, kemudian reliable, dan juga timetable gitu loh. Nah, kita lihat kalau kita singkat itu menjadi smart gitu ya. Pertama itu adalah simple, kemudian measurable, kemudian juga applicable, kemudian juga reliable, dan juga timetable gitu kan. Jadi kita lihat dari huruf depannya itu S, M, A, R, T gitu, smart gitu loh. Nah, kalau simple ini tujuannya itu sifatnya ya harus sederhana dan mudah dimengerti oleh siapa saja yang ada, sehingga semua orang-orang atau anggota organisasi itu atau karyawan di perusahaan itu bisa mengerti apa yang menjadi tujuan perusahaan kan gitu ya. Kemudian juga terukur, itu harus jelas dan konkret serta bisa memotivasi karyawan kan gitu ya. Nah, kemudian juga tapi jangan lupa ada sifat applicable gitu. Jadi tujuan ini harus layak dan juga perusahaan itu mampu untuk melakukannya. Jadi jangan sampai nanti terlalu berat akhirnya mendemotivate karyawan, ya kan? Atau mungkin juga terlalu ringan. Jadi mungkin bahkan ini terlalu yang sifatnya jadi akhirnya karyawan tuh nganggap remeh kan gitu ya. Kemudian juga reliable, jadi sesuai dengan harapan perusahaan dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Kemudian juga timetable, jadi ya tujuan ini ya harus ada tenggang waktu, harus ada deadline-nya, kapan ini mau tercapai kan gitu ya. Misalkan kita sebagai tiga besar di industri itu kapan kita akan bisa mencapainya kan gitu ya. Atau misalnya mencapai kedai kopi yang layak yang dikenal oleh masyarakat gitu ya. Nah, itu harus harus ada timetable ya kapan mau tercapai nah, gitu. Oke, sampai sini sorry, ada yang bertanyakan mungkin teman-teman, silakan. Monggo.
Oke, tujuan utama perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Jadi ada tujuan, kemudian juga ada sasaran gitu loh. Nah, jadi kan ada visi, kemudian tujuan dan juga sasaran gitu loh. Nah, visi itu gambaran besarnya gitu kan, gitu 30 tahun akan datang, kemudian tujuan itu ya dibuat lebih kecil lagi 3 sampai 5 tahun. Nah, kemudian juga sasaran gitu loh. Nah, sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Jadi sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi supaya sasaran ini bisa tercapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik gitu loh. Ya, spesifik, terukur tadi yang smart tadi ya. Gitu loh. Jadi supaya kita bisa memudahkan dalam mencapai atau menentukan sasaran usaha, jadi ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Jadi pertama itu sumber daya manusianya. Lalu yang kedua sumber daya perusahaannya gitu kan ya. Jadi sumber daya perusahaan jadi ke tingkat pengetahuan dan juga keterampilan dari para pengusahanya gitu. Ya yang harus bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan dari konsumen kan gitu ya, apalagi yang pernah saya jelaskan ada 3D ya, disrupsi digital, disrupsi milenial dan juga disrupsi pandemi, dan itu semua anggota organisasi termasuk juga dari pengusaha juga harus bisa menyikapi hal tersebut gitu loh. Lalu kemudian sumber daya keuangan perusahaan itu yang harus bisa mencapai hal-hal berikut. Jadi tingkat efisiensi yang ingin dicapai, net margin yang ingin didapatkan, kemudian juga laba yang harus dicapai gitu ya, dan juga dana yang dibutuhkan misalnya untuk investasi. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan meningkatkan kemampuan perusahaan atau ingin memperbesar misalnya luasnya pabrik, ya mungkin kita bisa menggandeng para investor gitu kan ya, yang mereka masuk ke dalam jajaran pemegang saham gitu. Seperti itu gitu loh. Lalu yang ketiga, itu kemampuan menghasilkan laba bersih yang ingin dicapai itu sebaiknya itu bisa melebihi dari indeks biaya hidup gitu loh. Jadi maksudnya jadi kalau misalkan kalau tidak bisa melebihi hal tersebut, ya jadi pengusahanya akan ketinggalan, akan semakin ketinggalan gitu loh. Kemudian juga kedudukan pasar. Jadi apakah kita mau jadi sebagai market leader atau mungkin sebagai follower kan gitu ya. Ya, jadi si pengusaha bisa menentukan nih kira-kira kedudukan mau seperti apa gitu kan. Mau sebagai market leader, sebagai pemimpin pasar gitu kan, atau sebagai trendsetter gitu kan, atau mungkin kita hanya sebagai follower aja, kita ngikut aja gitu loh. Lalu kemudian juga sarana kerja. Jadi sarana kerja itu berarti ya misalnya aset kita, aset perusahaan, semua yang dimiliki oleh perusahaan ya, itu sebagai sarana kerja yang dimiliki dan juga ya sudah digunakan dengan waktu yang lama, mungkin perlu di-upgrade gitu ya, atau mungkin perlu diperbaiki gitu kan ya. Mungkin yang tadi yang mungkin kita tidak pernah menggunakan sosial media, atau mungkin kita kita nggak pernah pakai nggak pernah menggunakan teknologi digital, ya sekarang kita harus mulai bisa berpikir bagaimana kita bisa memanfaatkan digital teknologi untuk mendukung usaha kita, seperti itu. Kemudian juga pengembangan usaha. Jadi seorang pengusaha itu ya yang harus bisa memikirkan bagaimana kita bisa meningkatkan penjualannya, meningkatkan labanya gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga tanggung jawab dari si pengusaha tersebut ya harus bisa nggak hanya sekedar memberikan keuntungan bagi organisasi, tapi juga dia punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan gitu kan. Ya, seperti itu juga, makanya ada yang namanya istilah corporate social responsibility gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang bertanyakan, monggo silakan. Sebelum saya lanjut lagi. Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, ini satu halaman lagi. Nanti setelah kita selesai, nanti saya coba jelaskan apa untuk tugasnya ya. Ini terakhir. Kita bicara mengenai falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan itu merupakan value, nilai-nilai yang ditanamkan dan dijadikan sebagai acuan dalam setiap gerak dan langkah perusahaan gitu loh. Falsafahnya atau value-nya apa nih? Corporate value-nya seperti apa gitu kan? Ya pasti kan situ ya adanya profesionalisme gitu kan ya.
kita dalam bertindak harus selalu berdasarkan pada sikap profesionalisme dan juga pasti integritas gitu kan, kejujuran, dan juga semua gerak langkah kita juga harus berorientasi kepada pelanggan, kepada kebutuhan pelanggan, pemenuhan kebutuhan pelanggan, kan seperti itu. Kemudian juga pasti kita harus melakukan selalu perbaikan-perbaikan, itu inovasi yang harus kita lakukan, baik dari segi produknya ataupun jasanya, kan bagaimana cara kita melayani konsumen atau customer juga itu harus tetap kita lakukan inovasi terus-menerus gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, dengan adanya tadi yang saya jelaskan 3D ya, disrupsi digital, disrupsi milenial, dan juga disrupsi pandemi itu yang memaksa perusahaan atau organisasi itu harus terus melakukan inovasi gitu. Kemudian juga kaitannya antara visi, misi, tujuan dan sasaran gitu kan ya. Kemudian juga falsafah perusahaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa tidak bisa diputus antara satu dengan lain. Jadi memiliki saling ketergantungan satu dengan lainnya gitu loh. Jadi tidak istilah saling membutuhkan antara satu dan lainnya. Jadi nah disinilah makanya pentingnya kita bisa mengetahui apa yang menjadi visi perusahaan, misi perusahaan, tujuannya, goals, objektif, dan juga falsafah perusahaan gitu ya. Oke, siapa sih yang tanyakan, mungkin monggo silakan teman-teman. Oke, silakan kalau tanyakan. Oke, ini saya lanjutkan dengan menjelaskan tugas ya. Sorry, here we go. Oke, saya share screen dulu untuk tugas. Sorry. Oke, ini ada tugasnya adalah untuk membuat summary. Jadi ada dua bab dari buku nih yang sudah saya scan, sudah saya siapkan. Jadi teman-teman tinggal review, tinggal baca, kemudian bikin summary-nya. Jadi ada dua. Ini yang pertama itu adalah manajemen sebagai ilmu budaya, dan yang kedua itu adalah tujuan perusahaan gitu ya. Ini saya coba jelasin sedikit ya. Jadi ini saya ambil dari buku ini. Just a moment. Mana tuh? Muncul. Jadi saya ambil dari buku ini, teman-teman, namanya Drucker Difference. Jadi teman-teman nggak perlu beli bukunya. Saya sudah siapkan saya sudah ada soft copy-nya kalau perlu, walaupun dalam bahasa Inggris. Tapi yang jelas ini yang akan saya share itu adalah yang sudah saya scan seperti ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu budaya. Nah, ini saya coba jelaskan singkatnya aja. Jadi ini kutipan dari Peter Drucker. Jadi kita tidak tahu dengan pasti bagaimana menghubungkan ilmu budaya dan manajemen. Kita nggak tahu dampak apa yang diberikan oleh hubungan itu pada setiap pihak dan pernikahan. Bahkan yang buruk pun selalu mengubah kedua orang yang menikah. Pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang. Tugas manajemen itu adalah mengembangkan manusia sehingga orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa gitu loh. Jadi itu merupakan tanggung jawab dari segenap anggota direksi ya. Jadi juga beserta para bawahannya, dia bagaimana memastikan orang-orang biasa ya dengan kemampuan yang mungkin hanya biasa, tapi mereka bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa gitu loh. Itu baru kalau misalnya seperti itu, berarti perusahaan itu bisa berkembang dengan pesat gitu ya. Oke, kemudian juga ini ada beberapa poin-poin yang sudah saya coba highlight sini, misalnya manajemen adalah ilmu budaya.
Jadi si Peter Drucker itu melihat bahwa hubungan antara tradisi ilmu budaya, warisan peradaban Yunani dan Romawi dengan kegiatan sehari-hari perusahaan yang praktis gitu loh. Oke. Nah, jadi manajemen adalah ilmu yang oleh tradisi dulu disebut dengan ilmu budaya. Budaya karena ilmu ini berkaitan dengan dasar ilmu pengetahuan, wawasan diri, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Jadi kebijaksanaan lebih kepada wisdom and leadership gitu. Ilmu karena ilmu ini praktis dan bisa diterapkan. Jadi gitu kan. Manajer seharusnya menguasai semua ilmu dan wawasan mengenai ilmu manusia dan sosial, yaitu psikologi dan filosofi, ekonomi, sejarah, etika, serta ilmu fisik. Tapi mereka harus memfokuskan diri pada efektivitas dan hasil, gitu, pada menyembuhkan seorang pasien yang sakit, mengajar seorang murid, membangun sebuah jembatan, merancang dan menjual sebuah program piranti lunak yang mudah dipakai. Oke, itu ya. Ini sorry, ini ada yang terlewat satu ini, tapi ini sama kok halaman, nggak ada yang terlengkap. Ini ya, jadi hubungan antara tujuan ilmu budaya dan para profesional yang mempraktikkannya mungkin sudah tidak ada, tetapi masih bisa diperbaiki. Jadi menurut sudut pandang Drucker, tanggung jawab ilmu budaya yang digunakan untuk menunjukkan dan mewujudkan nilai untuk mencapai visi dan untuk memimpin. Manajemen sebagai sebuah ilmu budaya akan mewajibkan para praktisinya untuk melakukan hal sama. Jadi Peter Drucker itu menyusun manajemen baik sebagai sebuah ilmu dan juga sebagai sebuah profesi yang mewujudkan semua kedua teknik tersebut gitu ya. Yang dia sebut sebagai ilmu pengetahuan atau teknologi khusus dan praktek yang disebut sebagai ilmu. Praktek itu adalah ilmu menggabungkan dan menyelaraskan berbagai macam ilmu pengetahuan khusus sehingga energi yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar daripada sumbangsi dari setiap orang gitu ya. Oke, ini kalian coba review aja, kalian bikinkan summary-nya. Lalu yang kedua itu adalah mengenai tujuan perusahaan. Di sini ada hal yang cukup menarik gitu ya. Jadi hanya ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis, yaitu menciptakan pelanggan, to create customer gitu ya. Nanti kemudian pelanggan itulah yang menentukan, pelanggan yang akan mendefinisikan apa bisnisnya gitu loh. Oke, nah itu juga ada beberapa poin-poin yang cukup menarik di sini. Sorry. Jadi apa itu tujuan perusahaan? Mengapa perusahaan didirikan? Jadi jawaban dari pertanyaan ini akan mempengaruhi strategi organisasi, menentukan sifat dari cita-cita dan sasarannya, mempengaruhi keputusan, segala keputusan yang diambil, membentuk cara mengelola perusahaan, menentukan tingkat keselarasan atau pertentangan antara tujuan dan nilai-nilai perusahaan, serta mempengaruhi motivasi hakiki yang dirasakan oleh para pegawai dari pekerja mereka. Dan juga sebagai akibatnya juga komitmen, inisiatif, dan kreativitas mereka. Jadi ada satu pengertian yang sah dari tujuan bisnis tadi ya, sekali lagi ya, menciptakan pelanggan, dan pelanggan itu menciptakan pelanggan itu yang menentukan apa bisnisnya kan gitu ya. Oke, mengapa tujuan yang fokus pada pelanggan ini sangat bagus? Jadi tujuan ini sangat penting bagi kinerja mereka yang luar biasa, jadi kinerja organisasi yang luar biasa gitu kan. Sorry. Jadi hal ini akan jauh lebih masuk akal dalam persaingan yang sangat ketat dalam dunia pasar dunia intelektual di masa yang akan datang gitu loh. Tujuan yang fokus pada pelanggan tidak hanya memenuhi setiap kriteria di atas, gitu kan? Oke, jadi ini kenapa nggak fokusnya pada pegawai gitu kan ya? Ini sini sudah saya jelaskan, ada beberapa ada tiga poin gitu loh. Lalu kenapa tidak fokus pada pemegang saham? Itu juga akan dijelaskan dengan lebih detail. Jadi tinggal coba bikin summary-nya aja gitu loh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang tanyakan mungkin, silakan monggo. Oke, jangan lupa absen teman-teman ya. Kalau nggak ditanyakan, kita sekian sampai di sini. Nanti sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan di hari dan jam yang sama ya.
Nanti akan saya infokan kalau misalkan saya menggunakan channel YouTube, saya akan pasti infokan terlebih dahulu link YouTube-nya gitu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat ya, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see Terima kasih, you. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.